Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 golongan ahli ibadah ternyata bukanlah orang yang pertama kali diselamatkan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat. Manusia yang pertama sekali mendapat syafaat dari Rasulullah bukanlah orang yang rajin sholat, bukan pula orang yang ahli zakat, bukan juga orang yang ahli sedekah, dan bukan pula orang yang setiap tahunnya naik haji. Akan tetapi orang yang pertama kali akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW adalah hamba-hamba Allah yang lidahnya senantiasa mengucapkan salawat, mengucapkan salam sejahtera untuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang lidahnya senantiasa basah memanggil-manggil nama Nabi, yang lidahnya dan hatinya senantiasa mengucapkan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka itulah yang nantinya pertama sekali mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada ulama mengatakan bahwa semua dosa umat manusia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya rahmat Allah tidak terbatas. Begitu juga dengan syafaat Rasulullah untuk umatnya yang tak terbatas. Karena besarnya syafaat dari Rasulullah, para ulama menganjurkan umat Islam untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan salawat sebagai zikir harian, menjadikan salawat sebagai amalan dan juga kebutuhan ibadah setiap tarikan nafasnya. Rasulullah Muhammad SAW pernah berkata, "Kalau kamu bersalawat kepadaku, akan mendapatkan 3 hal yang paling utama. Akan dihilangkan segala kesusahan, diampuni dosanya, dan dikabulkan semua hajatnya." Dengan bersolawat, semua kesusahan yang dialami akan dihilangkan oleh Allah. Kemudian semua dosa akan diampuni oleh Allah, termasuk dosa zina dan dosa lainnya. Setidaknya ada 10 keutamaan bersolawat kepada Rasul. Di antaranya adalah dilunaskan hutang, akan disembuhkan sakitnya, diampuni dosa, mendapatkan 10 rahmat, termasuk orang yang akan mulia, naik derajatnya, dihapus dan dihindarkan dari 10 kejahatan, serta di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saking istimewanya salawat, ada 2 malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk selalu mencatat amal salawat yang diucapkan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak meminta sesuatu yang harus banyak dilakukan kecuali bersalawat. Rasulullah hanya meminta banyak-banyaklah bersalawat. Lantas, kenapa Rasulullah meminta kita untuk banyak bersalawat? Karena Rasulullah tahu dengan bersalawat hambanya akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Rasulullah berkata, yang paling dekat denganku pada hari kiamat, yang paling banyak bersalawat kepadaku pada malam Jumat dan harinya Jumat. Rasulullah meminta kita untuk bersalawat kepadanya. Mengapa hari Jumat harus mengutamakan bersalawat? Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, salawat yang kalian bacakan akan disampaikan kepadaku. Jadi barang siapa yang ingin dikenali oleh Rasulullah, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sebuah majelis pengajian di Madinah, ada jamaah yang bertanya, amalan apa yang harus dilakukan pada malam Jumat dan harinya Jumat? Apakah selawat atau membaca Al-Quran? Ulama yang mengajarkan di majelis pengajian Madinah itu menjawab, tinggalkan semua amalan lain termasuk membaca Al-Quran. Pada hari Jumat dan juga malam Jumat, berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat yang dibaca langsung sampai dan Rasulullah menjawab semua selawat kita. Namun kita tidak mendengarnya saja. Ada hadis dari Ubay bin Ka'ab, "Ya Rasulullah, aku suka berdoa. Sebaiknya berapa persen doaku akan diberikan untukmu dan seberapa persen untukku?" Rasulullah berkata, "Terserah padamu, tetapi semakin banyak doamu untukku, semakin banyak juga untukmu," jawab Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Ubay berkata lagi, "Ya Rasulullah, separuh doaku untukmu." Rasulullah berkata, "Terserah, kalau kamu berani menambahnya, itu lebih baik untukmu." Ubay berkata lagi, "Ya Rasulullah, semua doaku atau selawatku untukmu." Rasulullah pun menjawab,
kalau kamu lakukan doamu atau salawat hanya kepadaku, maka akan kuhilangkan semua kesusahan, diampuni dosa, dan dikabulkan semua hajatnya. Akhirnya semua sahabat menyetujui dan akan berdoa untuk Nabi dan tidak untuknya. Karena itu, kalau kita berdoa, maka perbanyaklah selawat. Misalnya, ya Allah, ampunilah dosaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angkatlah penyakitku ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyaklah rezekiku ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah seterusnya. Itu adalah salah satu pendapat ulama. Mengapa kita harus berselawat? Karena Nabi Muhammad yang menolong kita, memberi syafaat nantinya, mendampingi kita meminum air di Telaga Kausar. Dan yang akan mendampingi kita masuk ke surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah dengan penghayatan, maka akan terasa indahnya solawat. Tak terasa, air mata akan mengalir. Begitu dahsyatnya solawat yang akan mampu menenangkan dan juga menyejukkan jiwa. Rasulullah itu begitu cinta kepada umatnya. Pernah suatu hari, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, meminta untuk didoakan. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, ampunilah dosa istriku Aisyah, dosa yang lama dan yang baru, dosa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Aisyah menangis saking senangnya sampai dia tertawa. Rasulullah bertanya, senangkah? Iya, kata Aisyah. Ketahuilah, doaku yang baru itu tadi, itulah doaku untuk umatku setiap salatku. Ya Allah, ampunilah dosa umatku yang baru dan yang lama, dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Dan Masya Allah, begitulah cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah berkata, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Melalui ayat ini, para ulama mengatakan bahwa hukum membaca salawat kepada Nabi adalah wajib bagi setiap orang mukmin. Di antara kejelekan-kejelekan yang dituturkan Rasul dalam berbagai hadis bagi orang yang enggan berselawat ketika nama beliau disebut adalah yang pertama, dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, hidungnya berdebu, maksudnya adalah ditimpa kerendahan dan kehinaan. Yang ketiga adalah orang yang celaka, maksudnya adalah terhalang dari kebaikan dan jatuh ke dalam keburukan. Yang keempat adalah orang yang bakhil atau pelit. Dan yang kelima adalah masuk ataupun jalan menuju surganya akan tersesat. Dan yang keenam, orang yang kasar perangainya. Dan itulah sedikit pembahasan tentang orang yang pertama sekali akan diselamatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.